印尼总统普拉博沃， Thank you for being here. 亚美尼亚总理吉夫人， Welcome to China. Baru kemarin Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80, kini Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan kemerdekaan Tiongkok ke-80 pula. Beijing, Rabu pagi, tanggal 3 September 2025. Undangan kehormatan Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden Indonesia, Rusia, Korea Utara, dan beberapa tamu lainnya. Asal kalian ketahui, kehadiran Presiden Prabowo begitu dinantikan oleh Presiden Xi Jinping pribadi. Inilah di setiap urutan acara berlangsung, beliau selalu diprioritaskan. Bahkan masuk ke aula acara, beliau di urutan yang pertama. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Tiongkok secara khusus menyampaikan permohonan agar beliau dapat hadir langsung dalam momen bersejarah tersebut. Ini bukan hal yang biasa, dan hanya baru kali ini Indonesia dianggap sejajar dengan China, Rusia, dan Korea Utara. Tentu saja, bikin negara Barat dan negara Arab ketar-ketir melihatnya. Bagaimana tidak Presiden Tiongkok Xi Jinping menganggap Indonesia setara dengan negaranya? Kita semua tahu, China adalah negara maju dan adikuasa di Asia. Sedangkan kita, negara yang berkembang, menuju negara maju dan modern. Belum lagi dengan Rusia atau Korea Utara. Kita semua pastinya telah mengetahui siapa mereka yang sudah tidak diragukan lagi kekuatannya. Sepatutnya banggalah kita menjadi rakyat Indonesia di pemerintahan Bapak Prabowo, negara kita dipandang dunia. Bahkan di panggung utama, Presiden berdiri sejajar di barisan terdepan bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika melihat pemandangan ini? Dan apa yang terpikirkan oleh benak kalian? Sebuah potret yang sangat langka dan momen termahal yang bisa kita lihat sekali seumur hidup. Inilah penyebab negara-negara di dunia tak bisa sembarangan menyepelekan Indonesia. Banyak negara lain yang diundang, namun hanya Indonesia diberi kehormatan duduk di panggung utama, bersama Rusia, China, dan Korea Utara. Sebuah penegasan bahwa Nusantara kian diperhitungkan di pentas internasional. Peringatan 80 tahun pemerintahan Tiongkok dirangkai dengan parad militer megah di Beijing. Kehadiran ini menjadi simbol komitmen Indonesia dalam menjaga dan mempererat hubungan persahabatan dengan Tiongkok. Tertangkap momen haru ketika Bapak Presiden kita, yang semula di posisi paling depan barisan, mundur paling belakang demi menyapa balik para pengunjung di sana. Dan sepertinya ada yang menguatkan hati beliau melihat Indonesia yang chaos beberapa hari kemarin. Bukan sekedar memenuhi undangan, pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dilaksanakan usai menghadiri acara parade. Dan malamnya, Presiden segera bertolak ke tanah air. For all the support we have received up to now, for the cooperation, also especially on all sectors, we see the situation under control. Dan malam harinya, Rabu 3 September 2025, Bapak Presiden Prabowo sudah tiba di tanah air. Dengan selamat tanpa suatu kurang apapun, ini merupakan kunjungan kerja beliau yang tercepat. Bisa juga dibilang kunker kilat, mengingat banyak kejadian genting di Indonesia yang harus segera beliau tangani sendiri. Jadi, gimana menurut kalian presiden kita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bludru undur diri. Kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Pancasila. Pancasila are the 5 pillars of our state. We seek to build a better world. Cita-cita pembangunan kita, bahkan perjuangan kita, ialah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan daripada Pancasila.
keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini. Kita akan tetap terus sebagai bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan. Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat. Persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.